Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita memasuki pada jilid yang kedua, yaitu pada bab tentang At-Tanjim. At-Tanjim itu maja'a fit tanjim, yaitu mempelajari ilmu perbintangan. Ya, mempelajari ilmu perbintangan atau meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Ya, disebutkan bahwasanya ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Ya, ulama membagi ilmu perbintangan atau ilmu bintang itu ada dua, yaitu meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh atau menciptakan peristiwa-peristiwa atau menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwasanya atau mengetahui bahwasanya melalui bintang-bintang itu seseorang bisa mengetahui arah angin misalnya, atau arah tempat, ya, atau termasuk juga kiblat, ya, arah kiblat. Itu pembagian yang kedua yang disebut dengan ilmu taisir, ya, ilmu at-taisir. Jadi ilmu perbintangan itu sekali lagi kata ulama ada dua sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yaitu ilmu tentang pengaruh-pengaruh bintang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini. Artinya bintang itu dapat menjadikan atau bintang-bintang itu membuat peristiwa-peristiwa atau menjadikan terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Adapun yang kedua ilmu taisir, yaitu ilmu perbintangan yang seseorang itu dapat mengetahui arah-arah tempat misalnya, seperti misalnya arah kiblat atau musim-musim, ya. Ada musim semi, musim panas, itulah fungsinya bintang-bintang, orang mempelajari bintang itu. Iya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang pertama ilmu perbintangan itu yang bagian yang pertama adalah ilmu taksirnya, ya, ilmu yang mana meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh, pengaruh atas kejadian-kejadian di muka bumi ini. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bahwasanya seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut itu memberikan pengaruh, ya, dia menciptakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, ya, bahkan meyakini bahwasanya keburukan-keburukan yang terjadi, ya,
di muka bumi ini atau pada diri seseorang di muka bumi itu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu disebabkan atau dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itulah yang memberikan pengaruh. Iya, seolah-olah bintang itu dapat menciptakan peristiwa-peristiwa. Iya, artinya mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan peristiwa-peristiwa atau yang menciptakan keburukan-keburukan atau yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keburukan, kehidupan yang tidak baik dan seterusnya, itu eh, berasal dari bintang-bintang. Berarti di sini keyakinan ini keyakinan yang menyimpang. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ya, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh. Bukan Allah yang memberikan pengaruh, tapi bintang-bintang itu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang memberikan pengaruh ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun makhluk-makhluknya itu cuma sebab saja. Ya, kalau seseorang meyakini bahwasanya ini bagian pertama ya, jenis yang pertama yaitu seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut itu memberikan pengaruh. Ya, artinya dialah yang menciptakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini, bahkan juga yang menciptakan keburukan-keburukan, ya, yang menyebabkan atau yang menjadikan adanya keburukan-keburukan di muka bumi ini yang terjadi pada makhluk-makhluknya, ya, maka itu adalah perbuatan syirik namanya. Karena apa? Karena meyakini bahwasanya ada pencipta, ada yang membuat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatal Islam azakumullah. Ya, karena seseorang itu dia menjadikan makhluk, jadi bintang ini kan ciptaan Allah. Ya, jadi semua alam semesta ini termasuk bintang-bintang yang ada di langit itu adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi jika seorang itu mengatakan meyakini bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit itu memberikan pengaruh atau menciptakan kejadian-kejadian atau menjadikan keburukan-keburukan yang ada yang terjadi di muka bumi ini ya terhadap makhluknya termasuk terhadap manusia yang menimpa keburukan terhadap manusia, maka seseorang itu dia menjadikan makhluk yang bernama bintang-bintang itu, yang mana bintang itu ditundukkan oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia menjadikan makhluk tersebut yang bernama bintang itu yang tunduk kepada Allah justru menjadi sang pencipta yang dapat mempengaruhi keadaan-keadaan yang ada di muka bumi ini. Ya, padahal yang menciptakan hanyalah Allah, yang memberikan pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah. Yang kedua yaitu menjadikan bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai sebab yang dengannya dia dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini juga masuk dalam ranah kesyirikan, syirik besar juga, karena yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, termasuk Rasulullah SAW. Ya, Nabi itu bukanlah Tuhan, Nabi itu manusia. Hanya saja Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW itu dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara yang gaib, Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya sebelum beliau, mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Ya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada mereka tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, tentang perkara-perkara yang gaib. Tetapi jika Allah tidak memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW perkara-perkara yang gaib, maka Nabi tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena yang mengetahui perkara yang gaib ini hanyalah Allah
Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang kedua ini, seseorang yang bersikap atau mempelajari ilmu perbintangan ini, mereka menjadikan perbintangan itu atau bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai sebab. Ya, beda tadi yang pertama tadi. Kalau bagian pertama tadi itu dia meyakini bahwa bintang itu memberikan pengaruh. Bintang itu dapat menciptakan peristiwa-peristiwa, dapat menjadikan peristiwa-peristiwa buruk ya yang ada di muka bumi ini, termasuk yang terjadi pada manusia. Ya, sebagai contoh misalnya mereka meyakini bahwasanya kalau seseorang itu lahir di bulan di bintang ini ya, atau dia ya pada bintang ini misalnya, dia akan hidupnya susah ya, sengsara misalnya. Ini semuanya tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua adalah menjadikan bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai sebab yang dengannya dia dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini juga adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan kesyirikan. Karena apa? Karena yang mengetahui perkara-perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab seseorang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tidak ada dalilnya di Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagian yang kedua ini mereka menjadikan dasar terhadap pergerakan-pergerakan bintang, ya, kemudian perpindahan-perpindahan bintang, perubahan-perubahan bintang itu, ya, mereka jadikan dasar bahwasanya akan terjadi ini dan ini misalnya. Ya, jika bintang ini muncul, jika bintang ini bergerak ke sini dan ke sini, maka akan terjadi ini dan ini. Akan terjadi peristiwa-peristiwa ini, akan terjadi hal-hal yang buruk dan begini. Ini adalah artinya meramal, ya berkaitan peramalan, ya, peramalan bintang-bintang melalui bintang-bintang, ya, peramalan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya akan terjadi gempa misalnya, atau seseorang itu akan hidupnya sengsara dan seterusnya. Ya, ini namanya meramal lewat bintang, meramal peristiwa-peristiwa melalui bintang-bintang, ya. Berarti dia meyakini atau menjadikan satu bintang itu sebagai sebab dia dapat mengetahui atau meramal perkara-perkara yang gaib. Ya, misalnya mereka mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu misalnya dia dilahirkan misalnya pada ya atau memiliki bintang-bintang, ya, maka hidupnya akan sengsara misalnya, atau dia dilahirkan pada bintang tertentu, ya, maka hidupnya akan bahagia misalnya. Berarti dia meramal kebahagiaan ataupun kesengsaraan seseorang itu melalui bintang-bintang, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan bintang-bintang itu untuk bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, karena apa? Perkara yang gaib ini hanya milik Allah saja. Hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan bintang-bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara-perkara atau meramal perkara-perkara yang akan terjadi. Itu yang disebut dengan perkara-perkara yang gaib, ya, yang tidak nampak atau yang akan terjadi. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, inilah perbuatan kesyirikan yang menyebabkan seorang itu bisa keluar dari agama Islam. Di sini disebutkan dalilnya bahwasanya perkara yang gaib itu, ya, atau ilmu gaib itu hanyalah milik Allah, hanya Allah sebenarnya yang mengetahui. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui, ya, tidak ada yang mengetahui, ya, apa-apa yang terjadi, ya, tidak ada yang mengetahui siapa saja yang ada di langit, itu para malaikat, atau siapa yang ada di bumi, itu manusia, ya, al-ghaiba, ya, yaitu perkara yang gaib, ilmu gaib, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jin, malaikat, manusia
tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Jika seseorang itu ada yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi ini dan ini melalui bintang-bintang misalnya, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran telah menafikan, meniadakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit ataupun di bumi, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu seseorang meyakini bahwasanya bintang itu sebagai sebab terjadinya munculnya kebaikan-kebaikan ataupun keburukan. Ya, sehingga apa? Dia menyandarkan bahwasanya kebaikan itu merupakan sebab dari bintang-bintang tertentu misalnya. Ya. Jadi jika bintang itu muncul atau jika bintang itu bergerak, maka dia menjadikan bahwasanya jika ada kebaikan-kebaikan yang terjadi ataupun keburukan, maka dia sandarkan kepada bintang-bintang. Ya, jadi ini menyandarkan perbuatan-perbuatan keburukan yang terjadi di muka bumi ini atau kebaikan-kebaikan yang terjadi di muka bumi ini, dia sandarkan itu sebabnya karena bintang ini, itu sebabnya. Maka ini juga perkara yang tidak diperbolehkan, karena ini masuk dengan syirik kecil ya, meskipun dia bukan syirik besar, tetapi dia tetap dinamakan syirik. Tidak boleh seseorang menyandarkan kepada bintang-bintang hanya karena terjadinya peristiwa-peristiwa baik peristiwa kebaikan ataupun keburukan di muka bumi ini. Itu ya, jelas ya. Jadi ketika pembagian bahwasanya meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh, maka ini ketiga-tiga yang tadi itu keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak dibenarkan. Iya, yang kedua, meyakini bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda atau memudahkan seseorang untuk mengetahui misalnya arah kiblat atau yang semisalnya. Ini ada dua bagian, yaitu seseorang menjadikan bintang-bintang itu sebagai dasar untuk bisa mengetahui perkara-perkara agama. Ini sangat diperintahkan untuk diketahui. Contoh misalnya seseorang ingin mengetahui arah kiblat, itu bisa dengan bintang-bintang, apalagi kalau orang misalnya pergi merantau dan seterusnya di laut atau di gunung misalnya, dengan adanya bintang-bintang dia tahu, oh ini arah kiblat, artinya kiblat itu arah Ka'bah misalnya. Itu diperbolehkan itu. Ya, jadi mempelajari bintang-bintang itu tujuannya untuk mengetahui arah kiblat. Untuk mengetahui arah kiblat. Atau seperti tadi itu arah kiblat misalnya kalau bintang itu muncul di sepertiga malam, berarti arah kiblatnya ke sini. Itu diperbolehkan, karena dia tidak hanya sekedar mengetahui arah kiblat saja, bukan meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh, bisa menjadikan peristiwa-peristiwa terjadi di muka bumi. Tidak, cuma hanya sekedar dijadikan landasan bahwasanya kalau bintang itu di sini gerakannya, oh berarti ini arah menunjukkan arah kiblat, arah Ka'bah. Karena seseorang kan apalagi di zaman dulu kan tidak ada kompas, beda dengan sekarang ada kompas, orang bisa mengetahui kiblat lewat kompas, tapi zaman dulu tidak ada kompas, jadi mereka bisa mengetahui arah kiblat agar mereka bisa sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah yang ada di Mekah itu melalui bintang-bintang. Itu diperbolehkan untuk kita ketahui, Atau yang kedua adalah mempelajari ilmu perbintangan itu untuk kepentingan dunia, itu juga tidak mengapa untuk kepentingan dunia, seperti tadi untuk mengetahui arah-arah kutub, atau arah-arah kutub angin misalnya, ini angin selatan dan timur itu diperbolehkan, karena cuma ingin mengetahui arah saja, Begitu juga untuk mengetahui musim-musim, ada musim semi, musim panas,
ya. Jadi dengan mereka mengetahui bahwasanya ini bintang ini muncul, berarti ini akan akan datang nanti musim ini. Ya, ini tuh diperbolehkan ya, dibolehkan. Ya, sama seperti kita sekarang kan namanya perakiraan cuaca ya. Ya, seperti ada di televisi itu boleh. Ya, namanya perakiraan cuaca. Ya, misalnya cuaca ini akan mendung, akan hujan. Itu bukan berarti itu meyakini bahwasanya bintang itu bisa memberikan pengaruh, tidak, Cap. Hanya sekedar dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui musim-musim yang terjadi di bumi ini, musim musim panas, ya musim dingin dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, kemudian di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, qala Qatadah, ya salah seorang tabi'in besar namanya Al-Imam atau Qatadah berkata, khalaqallahu hadhin nujuma li salasin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal, untuk 3 sebab ya, atau 3 hikmah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang yang ada di langit yang bertaburan itu karena ada 3 sebab atau karena 3 hikmah yang Allah inginkan. Yang pertama adalah zinatan lis sama, yaitu sebagai perhiasan bagi langit. Coba kita lihat ya, langit itu begitu indahnya, khususnya kalau di malam hari kita lihat ya, yaitu bintang-bintang itu mengeluarkan cahayanya, bercahaya, bertaburan, begitu indahnya itu langit. Ya, apalagi kalau misalnya tidak ada lampu-lampu, misalnya kita lihat ya, langit itu bercahaya. Ya, berarti langit itu indah ya, karena Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan lampu-lampu ya, atau cahaya-cahaya yang keluar dari bintang-bintang itu. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Yang kedua, warjumal lisyayatin. Bintang-bintang yang Allah ciptakan yang ada di langit itu juga sebagai alat pelempar untuk setan-setan. Ya. Karena setan itu ingin mencuri berita-berita gaib dari langit. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepada para malaikatnya, maka setan-setan ini ingin mencuri berita dari langit, lalu dia ingin menyampaikan kepada orang-orang menyampaikan kepada manusia yang bekerja sama dengan setan itu. Ya, ya paranormal ya, atau orang tukang-tukang sihir misalnya dan seterusnya. Maka dengan adanya bintang-bintang itu setan tidak bisa mencuri bintang dari langit karena apa? Dia dilempar. Ya, jadi bintang ini sebagai alat untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita-berita yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Yang ketiga, hikmah daripada bintang itu adalah wa alamatin yuhtada bihi, sebagai tanda yang dengannya seorang itu mendapatkan petunjuk jalan seperti di arah kiblat, ya arah mata angin misalnya, kemudian musim-musim, ya itu tandanya. Ya, jadi hanya 3 saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu bintang 3 saja hikmahnya atau sebabnya. Ya, tidak ada 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada meyakini bintang itu memberikan pengaruh-pengaruh misalnya kepada kehidupan seseorang, kehidupan baiknya seorang atau hidupnya sial dan seterusnya, tidak ada. Ya, atau seseorang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, apa yang akan terjadi pada diri seseorang atau pada kehidupan seseorang, itu tidak ada itu dalilnya. Iya. Oleh karena itu kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghairu dzalik akhta wa adha'a nasibahu. Barang siapa yang mentakwil-takwilkan, menafsir-nafsirkan ya, selain daripada ketiga ini tentang penciptaan bintang, selain daripada 3 ini, maka dia telah melakukan kesalahan. Dan mereka termasuk orang-orang yang memberatkan dirinya mengada-ada yang tidak ada ilmu baginya. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi,
Ya, adanya bintang-bintang yang di langit yang kita saksikan khususnya di malam hari itu tidak lepas daripada tiga. Yang pertama adalah sebagai hiasan bagi bumi, yang kedua alat pelempar bagi syaitan yang ingin mencuri berita dari langit, yang ketiga sebagai tanda agar seseorang bisa mengetahui arah kiblat, kemudian arah mata angin misalnya, kemudian juga mengetahui musim-musim. Selain daripada tiga ini, maka itu adalah perbuatan yang terlarang yang tidak ada ilmu atasnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disebutkan dari perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannata mudminul khamri wa qati'ur rahmi wa musaddiqun bis-sihri. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, ada tiga golongan yang mana seseorang itu tidak masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Adalah orang yang candu terhadap khamar, terhadap minuman keras. Artinya orang yang suka minum minuman keras. Ya, jadi orang yang suka minum minuman keras itu tidak dimasukkan kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khamar ini, minuman keras ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khamar ini dapat merusak akal, ya, dapat merusak akal, membuat orang menjadi gila, membuat orang hilang akalnya, hilang pikirannya, sehingga dia melakukan hal-hal di luar kewajaran dan seterusnya. Ya, itulah minum khamar. Jadi khamar ini meliputi minuman keras atau sejenis obat-obatan, ya, yang bisa merusak akal seperti narkoba, morfin dan seterusnya yang bisa merusak akal. Maka itu bagian daripada khamar. Karena khamar itu bahasa Arab artinya yukhamirul aqla, yang dapat merusak, ya, akal manusia. Coba lihat ya, kalau orang minum khamar lalu dia mabuk, apa yang terjadi? Dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa membunuh, dia bisa berzina, ya, dan dia bisa, ya, dia lakukan apa saja yang dia inginkan. Karena apa? Karena akalnya sudah hilang. Makanya khamar itu dilarang, diharamkan dalam Islam. Yang kedua, seseorang golongan yang juga tidak dimasukkan ke dalam surga kelak pada hari akhirat adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, orang yang memutuskan tali kekerabatan, tali kekeluargaan. Ya, dia tidak mau menjalin kekerabatan silaturahim kepada keluarganya dari pihak ibunya atau dari pihak bapaknya. Ya, maka dia tidak boleh, kalau seseorang itu memutuskan tali silaturahim, maka dia ini adalah salah satu golongan yang kelak tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kita harus berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada paman-paman kita, bibi-bibi kita, sepupu-sepupu kita. Ini merupakan kerabat-kerabat kita semua. Karena mereka semua itu ada hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan dari kita, dari pihak ibu kita atau dari pihak bapak kita. Oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai putus tali silaturahim ini. Jangan sampai ada cekcok di antara kita hanya karena persoalan-persoalan sepele, hanya karena persoalan-persoalan dunia dan seterusnya, sehingga kita pun nauzubillah sampai bermusuhan misalnya. Ya, sampai ada perasaan benci dan seterusnya. Padahal kita sesama keluarga, ya, sesama kerabat, ya, padahal sesama kerabat itu harus lebih saling cinta mencintai, kasih mengasihi, ya, saling berkomunikasi, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan artinya ingin memutuskan, ya, bahkan kita saling mengikat, ya, kekerabatan, kekeluargaan sekuat-kuatnya, bukan justru melepaskannya. Yang ketiga, jenis golongan orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempercayai ramalan-ramalan bintang. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh kita mempercayai para paranormal. Ya, jangan kita datang ke paranormal misalnya untuk minta diramal. Akhirnya dikatakan, oh nanti hidupmu begini,
kamu lahir pada bintang apa, kamu memiliki bintang apa, ya akhirnya apa? Maka kita mempercayai perkara-perkara yang gaib, padahal yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita percaya dengan paranormal, ya, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya perkara yang gaib. Ini kuatal Islam, azakumullah, ya. Jadi sekali lagi, ya, jadi kita hanya sandarkan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi ke paranormal untuk ingin ditebak, ya, ingin diketahui nasib kita ke depan. Ya, yang mengetahui nasib kita ke depan hanyalah Allah, karena itu perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi, ya. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan larang-larang Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kalau kita istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Jangan kita percaya dengan ramalan-ramalan seseorang, ya, jangan kita pergi ke tempat para peramal, paranormal dan seterusnya. Kalau kita pergi, jamaah sekalian, ikhwah sekalian, kita dikhawatirkan tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita meyakini perkara-perkara gaib yang mana atau kita membenarkan orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, yang kita membenarkan meskipun kita tidak meyakini perkara yang gaib atau tidak mengetahui perkara yang gaib, tapi kita membenarkan orang yang mengakui perkara-perkara yang gaib, maka sama saja juga seolah-olah kita meyakini perkara yang gaib. Karena kalau kita sudah meyakini orang yang mengetahui perkara yang gaib, berarti kita membenarkan, kan? Berarti kita membenarkan perkara-perkara yang gaib, berarti kita meyakini perkara-perkara yang gaib. Ya, padahal yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam yang bisa kami sampaikan, ya, satu bab ini, ya, tentang ilmu perbintangan. Yang dimaksud adalah meyakini bahwasanya bintang-bintang atau meramal kehidupan manusia atau peristiwa-peristiwa di bumi ini melalui bintang-bintang ini yang dilarang dalam agama, masuk dalam bentuk kesyirikan. Auzubillahi min dzalik. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.